Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang ikuti beliau hingga akhir zaman. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, bab ma jaa anna ba'da hadhihi al-ummah ya'budu awthan. Jadi mu'allif rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya dalil-dalil majaa, ini maksud ini dalil-dalil anna ba'da hadhil ummah ya'budul awthan, bahwasanya sebagian umat ini mereka itu ya'budul awthan, mereka itu menyembah awthan. Jadi masya Allah ini kenapa sampai mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan bab ini ya, setelah kita banyak menyebutkan dalil-dalilnya, dalil-dalil tentang bahaya kesyirikan, keutamaan kesyirikan, keutamaan tauhid dan semua yang berhubungan dengan itu. Ternyata memang di sana ada ta'ifah, jadi orang-orang yang mereka itu mengatakan kesyirikan sudah tidak ada. Ya. Mereka mengatakan kesyirikan itu sudah tidak ada, karena memang tauhidnya mereka cuma tauhid rububiyah. Ya. Tauhid mereka itu tauhid rububiyah, secara asma wa sifat, uluhiyah itu tidak ada. Makanya mereka mengatakan ya namanya kesyirikan itu tidak ada. Dan tentu mereka melakukan itu, mengatakan itu untuk menghilangkan bukti istilahnya ya. Kalau sekarang kan ada orang yang seperti itu, dia bagaimana caranya menghilangkan bukti, dia samarkan atau dia anggap dia buat kesalahan itu seolah-olah biasa. Ya. Jadi ada sebagian ta'ifah mereka mengatakan bahwasanya kesyirikan itu sudah tidak ada. Setelah datangnya Rasulullah SAW itu kesyirikan sudah tidak ada. Kembali kepada hadis Rasulullah SAW, Jabir rawahul Muslim menyebutkan tentang itu. Mereka memakai satu hadis. Mereka memakai satu hadis dan menafikan semua dalil-dalil yang kita sebutkan dari awal pembahasan tentang tauhid dan kesyirikan dengan satu hadis. Dalam keadaan hadis itu pun mereka palingkan maknanya. Mereka palingkan ini maknanya hadis ini jadi rawahul Muslim. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang kuburiyun. Sebutkan tadi apa? Karena memang mereka adalah perbuatan yang mereka seperti itu untuk menghilangkan, untuk menjauhkan anggapan orang-orang bahwasanya mereka salah. Mereka mengatakan kesyirikan sudah tidak ada. Dan pada dasarnya mereka juga kembali kepada ini kebiasaan mereka ya. Kembali kepada ini bahasa. Dalam keadaan nanti insyaallah disebutkan mereka memakaikan ini kan fil madhi, disebutkan ayat ini fil madhi, berarti apa? Itu untuk yang telah lampau. Dalam keadaan Rasulullah SAW menyebutkan apa? La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Iya betul, itu perbuatan orang-orang lampau. Mereka mengatakan apa yang Rasulullah SAW sindir sebutkan itu perbuatan orang-orang lampau. Mereka katakan seperti itu. Dan mereka kembali kepada itu fil madhi. Fil madhi itu untuk perbuatan telah lalu. Namun Rasulullah SAW mengatakan la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti kebiasaan orang terdahulu. Berarti apa? Betul fiilnya fil madhi, tapi dikatakan apa? Kalian mengikuti kebiasaan perbuatan orang-orang yang dahulu. Orang-orang yang ini Yahudi dan Nasrani, nanti hadisnya akan dijelaskan ya, ini lengkap. Dan masya Allah ya, bab ini bab terpanjang dalam kitab tauhid. Ini bab terpanjang dalam kitab ini tauhid.
Hadisnya panjang sekali. Tapi insyaallah pertemuan berikutnya baru kita sebutkan hadis yang ini panjang itu. Ini taifah min kuburiyuna, ini ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu mawjud asyir. Jadi orang-orang kuburiyun mereka mengatakan seperti itu. Setelah diutusnya Nabi, kesyirikan sudah tidak ada. Mereka mengatakannya ini seperti itu. Asyirku hum yasdidullah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir rawahul Muslim. Jadi hadisnya mengatakan inna syaitan itu telah berputus asa ayyabudahu al musallun. Orang-orang yang sholat, syaitan telah berputus asa terhadap orang-orang yang sholat untuk menyembah mereka. Mereka sholat, ya. Antum lihat orang-orang kubur ini mereka sholat. Mereka ya ini ibadah. Namun sebagaimana tadi disebutnya apa? Mereka membantah semua dalil-dalil yang disebutkan tentang kesyirikan dan dalil-dalil tentang tauhid dengan satu hadis. Dan ini juga ya ini antum kita semua jangan terkecoh dengan orang yang membacakan dalil. Ya. Jangan antum itu di dalil pokoknya berat sudah jelas benar. Tidak. Ya. Karena di sana banyak orang-orang yang memalingkan makna. Orang-orang muharrif. Mereka memalingkan makna dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi dan nanti selalu disebutkan. Insyaallah ini. Wa yunkiruna kullu dalil wa yaqulu kullu hadhihi dalil la yunzilu ala hadhihi al-ummah. ويقول أن الله قد أسى أسمة هذه الأمة من وقوع في الشرك. Mereka mengatakan bahasanya apa? Semua dalil itu untuk orang-orang yang terdahulu. Allah telah menjaga umat Muhammad. Selesai umat Muhammad tidak ada yang jatuh dalam kesyirikan. Insyaallah ini niat baik, tapi keinginannya perkataan baik tapi keinginannya ini lain. Babu maja'ana ba'da hadhil ummah ya'budun awthan. Telah disebutkan bahwasanya apa? Ba'du, tidak semua, ya. Jadi memang tidak semua dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala menafsirkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq. Ini masyaallah ini kenapa sampai ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat itu di atas hak karena pertolongan Allah. Ya, kita berada di sini, masya Allah ini karena pertolongan Allah mansurah, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita bisa belajar tauhid. Jadi akan senantiasa ada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas hak sampai hari kiamat itu karena pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka diselamatkan, dijelaskan kepada mereka. Mereka mengikuti dalil-dalil sampai mereka bisa berada di atas kebenaran sampai hari kiamat. Sampai nanti datang di ujung-ujung, di akhir-akhir ketika matahari sudah mau terbit dari sebelah barat, Allah utus angin mengambil semua orang-orang yang bertauhid. Lalu setelah itu tidak tersisa kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjadilah hari kiamat. Semua itu karena apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar tauhid, kita berakidah yang dengan akidah yang benar, ini semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyaallah, kita adalah orang-orang bergelimang dengan kesyirikan. Bergelimang dengan kesyirikan. Insyaallah ini segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang besar ini Allah berikan kepada kita, yaitu tauhid. Allah berikan kepada kita ini akidah yang benar. Allah jauhkan kita dari ini kesyirikan dengan belajarnya ini kita. Wa qala ta'ala alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taqur. Dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya umat terdahulu mereka melakukan kesyirikan dan insyaallah diikuti dan telah diikuti.
Alam tara ilal ladzina utul nasiban minal kitab, tidakkah engkau memperhatikan ini orang-orang yang diberikan kepada mereka ini kitab? Siapa mereka? Yahudi dan Nasrani. Yang dimaksud di sini Yahudi dan Nasrani. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka itu beriman kepada jibti wat taghut. Jibti wat taghut. Umar bin Khattab mengatakan bahwasanya apa? Jibti ini apa? Sahir. Tukang sihir. Syekhuna Syekh Rahman rahimahullah taala beliau menyebutkan bahwasanya al-jibti yuradu bihi syaitan. Syaitan, kahin, sahir, syaitan, tukang sihir, tukang ramal, ini semua disebut dengan ini jibti. Dan semua bentuk-bentuk ini kesyirikan. Wa yuradu bihi kullu badal wal inhiraf. Semua bentuk ini kesyirikan. Iya. Semua bentuk ini kesyirikan, semua bentuk-bentuk kesesatan dan bentuk-bentuk penyimpangan. Di sini dikatakan oleh Syekhuna apa? Ini inhiraf. Ada di sana disebut dengan muharrif dengan munharif, ya. Kalau muharrif ini penyimpangan dalam bentuk dalil. Dalil-dalil itu diputar, dibolak-balik sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi, yuharrifuna, ya. Jadi yuharrifuna di sini muharrif, mereka adalah orang yang memutarbalikkan dalil, mereka menyembunyikan dalil-dalil. Sedangkan munharif ini adalah orang yang menyimpang dalam bentuk ibadah-ibadah dari bentuk-bentuk ini bid'ah. Di sini ada dia. Wa tawagid ini apa? Ma tajawaza bihi abdu haddahu minal ma'bud aw madbud aw mata. Itu tagut. Jadi seorang itu kadang dia bisa jadi tagut, ya. Seorang itu kadang dia bisa jadi tagut ketika dia telah melampaui batasannya, ya. Sebagai seorang hamba dalam bentuk ditaati, diikuti. Karena seorang kan diikuti, walaupun dikatakan apa yang dikatakan itu haram, ini orang lain ikut, maka orang ini menjadi tagut. Dalam bentuknya ini diibadahi juga seperti itu. Ini dalam bentuknya ini diibadahi juga seperti itu. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Jadi mereka percaya, mereka beriman dengannya ini bentuk-bentuk kesyirikan itu. Ini dalil yang pertama, video ini. Iya, videonya. Video dikasih. Wa qala ta'ala qul hal a'unabbikum bi syarrin min dzalik mathubatan indallah. Jadi Allah katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul hal a'unabbikum bi syarrin min dzalik mathubatan indallah. Wahai Muhammad, maukah aku kabarkan kepadamu, ini dalil yang kedua tentang orang-orang ini dahulu itu melakukan kesyirikan. Maukah aku kabarkan kepadamu orang-orang yang paling buruk balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling buruk balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Man la'anahullah. Orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghadiba alaihi. Dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Dan orang-orang yang Allah jadikan mereka khinzir. Dan ini kiradah. Apa ini? Keradan dan babi. Ini siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang disebutkan di dalam Al-Quran, walaqad alimtum alladzina tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Sungguh kalian telah mengetahui tentang orang-orang yang mereka itu melanggar apa yang ditentukan di hari Sabtu. Maka dikatakan kepada mereka, jadilah kalian apa? Khinzir wal qiradah, babi dan monyet. Jadi memang itu nyata, ya. Orang-orang yang Allah jadikan mereka ini monyet dan babi. Dan jangan kalian bilang berarti ini
monyet-monyet sekarang yang tersebar di hutan-hutan semua itu adalah reinkarnasinya orang Yahudi, ya. Ini bukan. Jadi sebutkan dalam kisah bahwasanya mereka orang-orang yang Allah jadikan mereka kera, ya, dan babi ini disebutkan ketika mereka melanggar perjanjian di hari Sabtu. Masya Allah, Allah uji mereka ya, karena orang Yahudi ini orang suka melanggar betul. Ya. Allah uji mereka, ketika mereka selesai melanggar, mereka pulang dalam keadaan muka-muka mereka sudah menjadi monyet dan babi. Ya. Orang-orang tentu lihat dan orang-orang pada kabur karena tidak semua dijadikan monyet dan babi ya, orang-orang yang melanggar saja ya, dari orang-orang Yahudi. Mereka pulang, mereka melihat wajah mereka di cermin ya, ini apakah ya alam ya, apakah dulu sudah ada cermin, mereka melihat di air ya. Dan mereka melihat wajah mereka dan mereka kaget dan mereka bertobat dan tidak diterima lagi tobatnya dan mereka bersedih sampai mereka mati. Ini bukan berarti aku katakan wah berarti monyet-monyet sekarang ini jadi pohon-pohon orang Yahudi semuanya. Ini bukan ya. Mereka disebutkan bahwasanya mereka semua itu mati. Setelah mereka ini seperti dia stres ya. Antum bayangkan bagaimana sebelumnya dia manusia, dia diurut jadi monyet, tidak mau makan, tidak mau minum sampai mati. Sampai ya ini nanti ada pembahasan ilmiahnya tentang ini juga bahwasanya tentang apa? Bagaimana ketika gennya monyet digabungkan dengan manusia, pembahasan ilmiah di sana yang kita tidak bahas. Ya, kromosom apa namanya? Maka di sana ada orang yang kromosom babi dimasukkan kepada manusia, apa akan jadinya dia seperti apa? Ini ada pembahasan ilmiah di sana. Ini orang-orang ahlinya lebih paham. Ini tapi ada pembahasan memang. Wa abdat taghut, dan juga ya ini hamba taghut. Ini dalil bahasanya apa? Orang-orang dahulu itu mereka seperti itu. Dan juga dalil yang lain, wa qauluhu ta'ala qala alladziina qalabu al-amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Berkata orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, siapa mereka? Ini pemerintah. Ini berhubungan firman ini berhubungan dengan ini Ashabul Kahfi ya, yang mereka itu tertidur sampai 309 tahun. Ketika mereka meninggal dunia, penguasa di situ orang pada gaduh, ini apa yang akan kami beri, jadikan apa yang kami perlakukan dengan mereka ini agar orang mengenal. Ketika mereka gaduh, ada di antara mereka orang-orang pemerintah, mereka mengatakan bahwasanya bagaimana kalau kita jadikan di atas kuburan mereka itu masjid. Maka ini disebut dengan apa? Bunuh terhadap orang-orang saleh, sebagaimana pembahasan yang lalu. Sebagaimana pembahasan yang ini lalu. Jadi mereka menjadikan ini membangun di atas kuburan orang-orang soleh itu apa? Ini masjid. Dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi dahulu. Ini orang dahulu. Dan dibantah oleh Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang-orang mengatakan bahwa itu semua perbuatan orang dahulu, itu fil madhi semua untuk orang-orang dahulu. Rasulullah katakan apa? An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Ada bacaan lain boleh juga la tattabi'anna ya. Boleh la tattabi'anna juga boleh. La tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Jadi semua tadi dikatakan bahwasanya orang-orang zaman dahulu itu mereka membangun di atas kuburan orang-orang soleh mereka masjid, mereka beribadah kepada taghut, mereka perbuatan kesyirikan mereka, dikatakan oleh Rasulullah kalian itu akan ikuti. La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Insyaallah Rasulullah SAW memberikan perumpamaan yang sangat detail. Hadzwan sibran bi sibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahuda wan nasara qala faman. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran sibran bi sibrin, dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta dengan sehasta. Allah Syekhuna berkata Syekhul Islam Abdurrahman rahimahullah ta'ala, begitu samanya detailnya
Mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi. Antum lihat. Bahkan disebutkan di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan apa? Hatta law dakhalu juhran, sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biawak. Jadi Rasulullah SAW mengatakan lubang biawaknya kecil. Ya. Lubang biawaknya kecil. Rasulullah SAW tidak mungkin memberikan gambaran juhran, lubang biawak yang kecil ini, kecuali karena memang nanti orang-orang yang mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani walaupun susah, sempit lubang itu, antum masuk, antum pengen lihat lubang biawak di samping-samping sungai sana atau di dekat got-got kecil lubangnya. Rasulullah SAW memberikan gambaran seperti itu. Sampai nanti kalau seandainya ada laki-laki dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka masuk ke dalam lubang biawak yang kecil itu, kalian pun akan ikut walaupun susah. Dan antum lihat sekarang, kadang walaupun kebiasaan orang-orang Yahudi begitu susahnya, mereka tidak punya uang untuk itu, mereka tidak punya kesempatan, kemampuan untuk itu, mereka masuk, mereka lakukan. Antum lihat, dari pernikahannya, dari semuanya mereka ikuti. Dari acara-acara kematiannya, masalah ini semua kebiasaan Yahudi dahulu. Makanya kenapa sampai Rasulullah SAW sangat membenci, bahkan ketika Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis, beliau menunggu-nunggu kapan dalil turun agar beliau bisa sholat menuju Ka'bah. Beliau semua menunggu dalil agar beliau tidak mau sampai umatnya itu mengikuti kebiasaan orang yang di dalam keadaan itu sesuatu yang disyariatkan dahulu, beribadah menghadap Baitul Maqdis. Jadi di sana kalau antum jalan-jalan, mudah-mudahan antum Allah mudahkan untuk umroh atau haji, di sana ada yang masih kiblatain, masih dua kiblat. Itu satunya mengarah ke Baitul Maqdis, satunya mengarah ke Ka'bah. Rasulullah SAW sebelumnya mereka sholat menuju ke Baitul Maqdis, menunggu dalil, kapan dalil turun, karena beliau tidak akan mungkin mengarahkan ini wajah beliau ke Ka'bah kecuali dengan dalil. Beliau menunggu dalil sampai Allah turunkan dalil dalam surat Al-Baqarah itu untuk menghadap ke Ka'bah. Agamanya Nabi Ibrahim, agama yang lurus. Dan antum lihat, masya Allah ya, ini kebiasaan kaum muslimin. Begitu samanya mereka, ada joget-joget ini mereka ikut, ada yang gerakan ini mereka ikut, semuanya. Acara pernikahan apapun itu yang mereka lihat, mereka ikut. Karena memang juga merupakan misi dari mereka agar apa? Orang-orang Islam itu mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka yang memang kebiasaan-kebiasaan mereka itu mengarahkan kepada kesyirikan, mengarah kepada tukar cincin ketika menikah. Ini apa? Kebiasaan, ya ini kesyirikan dalam keadaan yang memberikan cincin hanya siapa? Laki-laki hanya memberikan, ya ini mas kawin. Setelah itu apa? Kebiasaan orang-orang Yahudi tukar cincin. Akhirnya perempuan juga kasih, walaupun tidak ada uang, paksakan diri untuk berikan. Dan macam-macam dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang Yahudi, walaupun dari Nasrani, walaupun itu sulit, mereka tetap mengikutinya. Tren, ya, mengikuti tren. Ya. Maka hati-hati untuk mengikuti tren. Kalau tren, masalah tren-tren yang sesuai dengan sunnah itu ikut dengan niat, ya ini ibadah. Tapi tren-tren yang menyimpang jangan pernah antum ikut. Walaupun mereka di sana pakai dalil untuk membela penyimpangan mereka. Allah katakan apa? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, tren viral, yudilluka an sabilillah, engkau disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka masya Allah ini semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita, ini keluarga kita dan semua orang-orang yang kita cintai dari mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadisnya ini ada lanjutan tapi masya Allah ya, ini kita akan bahas pada pertemuan ini berikutnya. Ada yang bertanya, silakan fadhlu. Ada yang bertanya? Kebiasaan orang Yahudi, siapa yang biasa lakukan? Yang sekarang banyak dilakukan. Pernikahan, iya, masalah pernikahan banyak sekali. Ya. Masalah pernikahan, masalah lempar-lempar bunga, cincin, ya ini kasih mahal-mahal pernikahan. Ini semua kebiasaan orang-orang ini Yahudi. Banyak sekali dalam hal pernikahan. Ini campur baur, musik-musiknya, macam-macam semuanya. Ini pagar hidup. Pagar itu apa? Pagar hidup. Pagar hidup semuanya. Ini masalah kematian. Ini semua kebiasaan orang dahulu. Masalah-masalah kematian. Dan antum melihat bagaimana susahnya orang menikah. Karena apa? Kebiasaan orang-orang Yahudi. Bagaimana susahnya orang mau berhubungan dengan kematian. Dikatakan tadi apa? Sampai kalau ada orang-orang Yahudi, mereka Nasrani, mereka masuk ke dalam lubang biawak yang sempit itu, kalian berusaha untuk masuk dalam keadaan tidak mampu. Insya Allah. Kebiasaan Yahudi yang lain, pakai peci. Ya. Betul apa tidak? Pakai peci di kebiasaan Yahudi apa tidak? Nanti kalian semua tidak ada pakai peci. Tidak ya, antum lihat dari pastor mereka itu apa? Pecinya kecil-kecil. Ya. Songkok kecil-kecil tidak ya. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan apa? Antum kalau bisa pakai peci setiap hari, pakai peci setiap hari. Mau jualan, mau pergi kantor, mau apa kalau bisa. Karena apa ini apa? Ya, ini alamat. Ya, ini dan pakaian itu menjaga antum, ya. Pakaian itu ini menjaga. Ya, ini Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan kalau antum bisa memakai atribut ini pada pakaian muslim setiap hari antum pakai. Ya, antum ini pakai ini songkol dan semuanya. Ada yang bertanya? Sebutkan lagi kebiasaan orang Yahudi. Kalau misalnya kita punya kemampuan, misalnya kita sebagai RT atau kita sebagai kepala misalnya ada saudara atau misalnya tapi kita beristikan kita tidak melarang. Nah, insyaallah ini. Jadi masalah ya ini Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis dari Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kalian ini akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Ini wal amir ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Amir seorang pemimpin di sini ya pemimpin dari yang terbesarnya sampai dari yang terkecil dari atribut-atribut pemerintah. Ini mereka ditanya. Ya, ditanya tentang masyarakat untuk punya jadi RT contohnya. Jadi RT di situ ada kesyirikan, di situ antum tidak larang. Dapat semua di situ. Ya, maka berat ya. Berat menjadi seorang pemimpin itu. Ya, berat. Ini, apalagi di zaman jadi sekarang yang antum mau protes pemimpin itu sekarang ini masalah pemimpin begitu direndahkan oleh orang-orang yang memang sengaja mau menghancurkan negara ini. Jadi akan ditanya semuanya,
semuanya. Dan Rasulullah SAW mengatakan man wallahu lahu syai'an min amr ummati thumma la yansahu wa la yajhadu lahu illa lam yadkhulul jannah ma'ahu. Barang siapa yang dibebankan sebagai seorang pemimpin lalu dia tidak menasihati, maka dia tidak akan masuk surga bersama dengan mereka. Berat jadi pemimpin, berat jadi pemimpin. Begitu juga ya ini apa? Seorang suami juga seperti itu. Seorang suami ketika di dalam rumahnya itu ada kesalahan dan dia tidak tegur, maka dia dapat. Dia dapat semuanya. Apalagi kalau antum yang arahkan, antum arahkan, antum ada HP, antum kasih anak antum HP ini, main sesuka hati, main sesuka hati. Apapun yang dia lihat, apa yang pun hasil dari HP itu kita dapat. Maka antum hati-hati, ya. Zaman yang memang sengaja mau merusak kaum muslimin, antum hati-hati. Jadi seorang pemimpin itu berat pertanggungjawaban di akhirat nanti. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Innakum satahrisuna ala imara fatakuna nadamat yaumal qiyamah. Kalian itu kalau bersemangat untuk menjadi pemimpin, lihat saja misal pada hari kiamat. Jadi masalah ya ini akan ditanya warajulun yani amir fi ahlihi, dan seorang laki-laki itu dia pemimpin di dalam keluarganya dan dia akan ditanya tentang keluarganya. Bahkan ketika di rumahnya itu ada tinggal bapaknya, di rumah dia tinggal bapaknya, tinggal ya ini ibunya, tinggal siapapun dari keluarga yang tinggal di dalam rumah itu dia dapat bertanggung jawabnya. Ibu kos contohnya lagi, ibu kos atau bapak kos, semua yang terjadi di dalam kos-kosan itu ketika pelanggaran ada dan dia tidak tegur, maka dia dapat dosa. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Dan seorang perempuan itu dia pemimpin di rumah suaminya dan juga ya ini anak-anaknya. Jadi akan diminta pertanggungan semua. Makanya masya Allah ini, makanya di sana pentingnya seorang kepala keluarga itu dia berilmu. Pentingnya seorang kepala keluarga itu dia berilmu. Karena jangan sampai masa seperti tadi dia bebaskan. Karena kan seperti itu ada laki-laki yang biar nggak apa-apa lah, saya punya istri mau bergaul dengan laki-laki kan, mau apapun ya, biarkan saja. Mau kawan laki-lakinya datang, mau bermain macam-macam, anak perempuannya, karena anggap apa? Seperti tadi, ya. Sudah anggap biasa, sudah anggap ini biasa. Karena apa? Mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi tadi. Makanya ini masya Allah ya ini kita laki-laki dan juga ya ini ibu-ibu ya ini, perhatikan kita akan ditanya tentang anak-anak kita apa yang mereka lakukan ya ini. Seorang suami akan ditanya ya ini tentang orang-orang yang berada dalam rumahnya, semuanya ditanya ya ini. Maka laki-laki kalau ya dia banyak menegur ini, dia mau cek HP istrinya ini tidak boleh. Tidak boleh istri mengatakan, wah kamu punya HP, saya tidak cek HP-mu. HP saya kamu tidak boleh cek. Ini tidak. Dia harus cek. Suami dia tidak punya batasan terhadap ini istri. Dia cek semuanya karena apa? Dosa. Dia dosa. Kadang-kadang seperti itu dalam keluarga apa? Suami punya paspor, istri punya paspor. Akhirnya apa? Mereka bebas. Saling-saling tidak boleh. Misalnya kayak privasi katanya. Ini privasi, tidak, ya. Akan diminta pertanggungan semua ini tentang itu. Ada yang lain? Tidak ada. Kita tutup. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.